Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang sama-sama kami hormati Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, sahabat Maulidah, kepada yang sama-sama kami hormati para pengurus harian PW Fatayat NU Jawa Timur, para koordinator bidang dan lembaga PW Fatayat NU Jawa Timur, seluruh teman-teman pengurus PW Fatayat NU Jawa Timur, dan juga seluruh sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini meneruskan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa yang sudah diawali oleh Bu Nyai Khadijah Nafis, lalu kemudian dilanjutkan oleh saya, dan kitab ini adalah dibacakan secara bergantian. Nanti juga ada pembacaan kitab Safinatun Najah gitu, sahabat. Sholawat dan juga salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Asif Barkhaya radhiyallahu anhuma wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara khususan la mu'allifat kitab lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi taraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji Wasiyatul Mustafa dengan faslun fil wudu'i was shalah. Faslun utawi ikilah fasal fil wudu'i ing dalam nerangaken bab wudu washolati lan sholat. Qala dawu sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, he Ali, istaqsi ngatok-ngatokno sira isbaghul wudu'i ing nyempurnaaken wudu. Fa innahu maqastuhune isbaghul wudu iku syatrul imani, separone iman. Fa idza tawaddata mongko tatkalane wudu sira fala tusrif mongko ojo leluwean sira fil ma'i ing dalem banyu. Fa idza farauta mongko tatkalane rampung sira min tuhrin saking sesuci ya iku faqra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadar ing surah al-qadar min ba'di ghuslil qadamaini saking sause basuh telamaan lorone asyra marratin kelawan 10 ambalan. Yufarriju mongko ngilangaken sinten Allah maka ing susahe sira. Nah, faslon yang menjelaskan tentang wudu dan juga sholat. Nih, Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, istaqsi isbaghul wudu. Wahai Ali, sempurnakanlah wudu'mu. Fa innahu syatrul iman. Karena sesungguhnya menyempurnakan wudu itu bagian dari iman. Fa idza tawaddata, maka ketika kamu berwudu, fala tusrif, janganlah kamu berlebih-lebihan fil ma'i di dalam menggunakan air. Fa idza farauta, dan ketika selesai min tuhrin dari bersuci, faqra maka bacalah surah al-qadr min ba'di ghuslil qadamaini asyra marratin. Setelah membasuh kedua kaki, itu nggih. Sebanyak berapa kali? 10 kali. Pahalanya insya Allah, Allah akan menghilangkan kesusahan yang ada pada dirimu. Jadi
bab wudhu dan juga sholat. Dimulai dari bab wudhu terlebih dahulu. Banyak sekali orang ini yang menyepelekan wudhu. Banyak sekali orang ini lebih mencari ilmu-ilmu lain daripada ilmu dasar, yakni ilmu fikih toharoh atau ilmu fikih di dalam bersuci. Padahal la yaqbalu sholah illa bitawurin, sholat itu tidak akan sah dan tidak akan diterima jika tidak sempurna wudhunya. Nah, ini banyak sekali sahabat-sahabat kita melihat di sekitar kita orang yang kurang memahami tentang ilmu fikih di dalam toharoh. Makanya sahabat Fatayat di Jawa Timur ini mengadakan ngaji fikih Safinatun Najah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ning Vida dan juga Ning Sanah besok ya, bergantian dengan kitab ini. Karena banyak sekali yang masih belum paham mana syarat dan juga rukun toharo atau syarat dan rukun bersuci. Yang mana syarat ini adalah yang harus dilakukan sebelum memasuki rukun. Rukun itu apa? Yang harus dilakukan, dan apabila salah satu saja tidak dilakukan di dalam kalau konteks di dalam kitab ini adalah wudhu atau toharo, maka tidak akan sah wudhunya. Kita temui banyak sekali yang masih pakai make up, lalu kemudian dia berwudhu dan juga sholat. Nah, ini bagaimana wudhunya? Kalau wudhu saja tidak bisa, air wudhu saja tidak bisa mengalir di dalam kulit, di pori-pori kulitnya, mana bisa wudhunya menjadi sah? Maka sebelum berwudhu, ada syarat yang harus dilakukan oleh orang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, yakni membersihkan terlebih dahulu yang menghalangi wudhu. Contohnya tadi make up ini harus dibersihkan terlebih dahulu, sahabat. Jangan dengan alasan wah nanti luntur nih kalau buat wudhu, akhirnya memilih berwudhu yang asal-asalan, kecipik gitu. Apalagi make up yang waterproof, make up yang tidak bisa menembus air lah, ini kan berbahaya, tidak bisa sah wudhunya nanti ketika kita dalam berwudhu tanpa menghilangkan terlebih dahulu benda-benda atau perkara yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori ketika berwudu. Termasuk memakai kuteks ini juga tidak boleh, teman-teman. Meskipun kuteksnya ini woro-woronya atau brandingnya dari brand merek kuteks ini adalah wudu friendly atau breathable, bisa menembus air, bisa tertembus. Ini fake, teman-teman, ini hoax. Jadi meskipun juga sudah ada sertifikat halal dari ulama ini misalkan, tetapi yang namanya kuteks itu harus dihapus terlebih dahulu sebelum kita melakukan wudhu, kecuali kalau kita pakai henna atau bahan-bahan yang terbuat dari dedaunan. Ini boleh karena ini bisa menembus air wudhu. Gitu. Untuk yang kuteks tadi ya, meskipun mahal dan juga wudhu friendly atau breathable, maka teman-teman harus berhati-hati, harus dihilangkan terlebih dahulu, termasuk kalau kita habis nulis ya, menjadi ibu guru atau pekerjaan yang nanti kena spidol, kena cat air, cat tembok, kemudian kena tinta, kemudian kena tip X. Lah ini maka harus diupayakan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah wudhu yang sangat dasar sekali. Makanya Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali untuk menyempurnakan wudhu. Tentunya ini juga menjadi perhatian buat kita semua untuk memperhatikan wudhu kita, menyempurnakan wudhu kita. Karena wudhu itu bagian dari iman. Nah, seseorang tidak dikatakan beriman sepenuhnya, tidak kafah, tidak sempurna imannya jika dia tidak menyempurnakan wudhunya. Gitu. Fa idza tawaddata fala tusrif fil ma. Lalu ketika menggunakan air wudhu ini jangan sampai berlebih-lebihan, teman-teman. Jadi selain ya wudhu itu cukup kok, pakai segelas air itu cukup. Yang penting ketika dituangkan ke dalam
tangan ke tangan ini, kemudian untuk dibasuhkan ke anggota wudhu, ini dia menggenang gitu. Itu sudah sah digunakan berwudhu. Tidak perlu berlebih-lebihan, apalagi ketika menggunakan keran air. Jangan sampai diputer sampai banjir, sampai melimpah ruah airnya, sampai deras sekali. Diputar sedikit saja. Satu itu karena israf itu adalah makruh. Lebih baik tidak dilakukan, tidak dosa tapi lebih baik tidak dilakukan. Ini juga bagian dari ibadah, ini juga bagian dari ibadah sosial. Berwudu itu dengan tidak israf, karena kita juga harus menumbuhkan empati kepada saudara-saudara kita yang masih kekurangan air, yang masih membutuhkan air. Lah kita sudah diberikan air yang melimpah, dianugerahi air yang melimpah di salah satu desa atau tempat, maka tidak boleh dipergunakan dengan cara berlebihan lah. Tidak hanya digunakan ketika berwudu, bersuci, ketika mandi juga begitu, sahabat. Tidak boleh menghambur-hamburkan air, tidak boleh berlebihan. Karena yang berlebihan itu tentunya tidak baik, secukupnya saja. Lalu kemudian setelah selesai bersuci, setelah lengkap berwudu, sampai pada terakhir ini ghuslil qadamaini, membasuh kedua kaki, lalu disunnahkan untuk membaca surah Al-Qadr. Berapa kali? 10 kali. Ini Masya Allah, pahala dari kita membaca surah Al-Qadr. Di salah satu hadis dijelaskan bahwa ketika kita membaca surah Al-Qadr 1 kali saja setelah berwudu, teman-teman. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Membaca surah Al-Qadr setelah berwudu. Ini jika dibaca 1 kali saja, itu pahalanya seperti kita beribadah 50 tahun. Dan ketika kita membaca surah Al-Qadr ba'dal wudu, selesai wudu sebanyak 2 kali, ini pahalanya sebagaimana pahalanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa semasa menjadi Rasul. Lalu kalau membaca surah Al-Qadr 3 kali ba'dal wudu, ini pahalanya adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk di pintu surga yang bagian manapun tanpa dihisab. Wah, ini Masya Allah. Banyak sekali fadilah dari membaca surah Al-Qadr, terutama yang dibaca setelah kita wudhu. Bahkan guru saya dulu, Mbah Yaya Husain Ilyas, pernah menyampaikan kepada saya, dan ini juga ada di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa bayi yang ketika lahir diadani dan juga dibacakan iqomah, kemudian dibacakan surah Al-Qadr 1 kali saja, ini akan terhindar bayi ini dari melakukan perbuatan zina seumur hidupnya. Jadi ini penting sekali sahabat untuk ibu-ibu yang hamil nanti ketika melahirkan. Jangan lupa setelah putranya atau putrinya diadani dan diiqomai, jangan lupa untuk dibacakan surah Al-Qadr agar keturunan kita, dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah yang sholih-sholihah dan terhindar dari perbuatan zina atau perbuatan yang melecehkan tubuh sendiri dan juga melecehkan tubuh orang lain. Lalu kemudian, ini apalagi dibaca 10 kali. Pahalanya apa? Yufarrijullahu hammaka. Allah itu akan menghilangkan kesusahan, kesumpekan, kegalauan yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita ini sedang marah, disunnahkan untuk berwudu karena marah, ghadab, amarah, nafsu ammarah, ini adalah berapi-api. Maka api itu bisa dipadamkan dengan air. Air apa? Air wudu. Ini. Dengan kita membaca surah Al-Qadr sebanyak 10 kali setelah berwudu, ini kita akan dihilangkan kesumpekan kita. Kalau kita lagi galau, ngapain ya biar hilang galaunya itu ya. Selain jalan-jalan, ngopi gitu. Tapi yang paling utama adalah beribadah dengan cara berwudu. Nah, baik wudu mau sholat ataupun wudu yang memang diniatkan untuk
dawamul wudhu atau wudhu yang diniatkan untuk menghilangkan kesumpekan. Lalu kemudian setelah wudhu kita membaca surah Al-Qadr sebanyak 10 kali. Insya Allah ini adalah healing yang paling murah meriah dari Gusti Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali dan juga disampaikan kepada kita semua. Ya Ali, he Ali, idza faragta, tatkala ni rampung sira minat toharoti sangking sesuci, fakhud moko ngalapo sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngusapo sira biadaika kelawan tangan lorone sira, raqabataka ing kita siro atau leher belakang atau gulumburi, wakulan ngucap siro ngucap nopo subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumangdur mongko keri-keri ningalono siro ilal ardi maring bumi, wakulan ngucap siro ngucap apa? Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa innaman mongko stuhne wong kola kang ngucap sapa man hada ing iki doa ghafara mongko nyepuro sinten Allahu Allah lahu marang man kulla saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan saben-saben dosa gede. Lalu setelah selesai berwudu dan juga membaca surah Al-Qadr, jadi setelah berwudu kita akan menuju tempat sholat, menuju musola masjid atau menuju di tempat sholat ini sambil berjalan bisa membaca surah Al-Qadr sebanyak 10 kali. Lalu kemudian kita membaca doa ini kita kemudian, jadi setelah membaca surah Al-Qadr, ini disunahkan kembali untuk mengambil air dari air, kemudian ditaruh di kedua tangan, lalu diusapkan di leher belakang ini, sahabat-sahabat. Diusapkan ke leher, lalu kemudian berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sudah menunduk dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Kita bersyahadat untuk meneguhkan kembali ketauhidan. Fa inna man qala hadza, karena sesungguhnya orang yang setelah berwudu kemudian membaca surah Al-Qadr 10 kali, kemudian mengusapkan lehernya dengan air, kemudian membaca doa ini ila akhirihi, maka pahalanya adalah ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Loh, kapan lagi kita itu dikasih diskon besar-besaran sama Allah? Dosa kita itu dimaafkan, baik dosa yang kecil dan juga dosa yang besar, kalau tidak melalui hal yang sederhana sekali. Masya Allah, dari wudhu kita itu, Allah itu sifat Rahman dan Rahimnya itu sangat luas sekali. Seolah-olah dosa yang kita lakukan itu sangat sulit untuk dimaafkan. Dosa kecil dan juga dosa besar. Nah, tapi dengan kita mengucapkan doa ini melalui wudhu ini kan sangat murah meriah sekali, sahabat. Sangat sederhana sekali healing kita, healing spiritual kita di hadapan Allah. Cukup dengan berwudhu dan berdoa. Itu bisa menghapus dosa-dosa, memaafkan. Tidak hanya menghapus, Allah memaafkan, memaklumi dosa kita yang kecil dan juga yang besar. Jadi bisa kita ambil intisari dari yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali ini, bahwa ketika kita bisa menjadi manusia-manusia yang mengusahakan hati kita tetap bersih, asal tidak menganggap hati kita ini suci, wala tuzakku anfusakum, tidak menjadi orang yang paling baik, tapi kita bisa mengusahakan untuk menjadi orang yang baik, untuk menghapus dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, dengan cara berwudu. Maka tidak menutup kemungkinan kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan juga wafat husnul khotimah.
Ya Ali, ya Ali, innal malaikata setuhune malaikat iku yastaghfiruna nyuwunaken ngapura sinten malaikat lil insani maring menungso madama ing dalam selakine langgeng sopo insan ala toharotin iku tetep ingatase sesuci walam yuhtis lan ora hadas sopo insan utawa eman. Nah, jadi selanjutnya Sayyidina Ali diberikan wasiat oleh Kanjeng Nabi, sesungguhnya malaikat itu memohonkan ampun juga kepada manusia yang dawamul wudu, yang selaginya dia masih dalam keadaan suci, tidak membiarkan dirinya berhadas, artinya berhadas kemudian bersuci, berhadas bersuci lagi. Lah, selaginya walam yuhdis, tidak sampai berhadas, ini malaikat akan selalu memohonkan ampun bagi kita. Jadi kita usahakan untuk bisa dawamul wudu, tapi itu mungkin sangat mudah bagi orang-orang yang tidak dawamul hadas. Bagi perempuan yang dawamul hadas seperti istihadah atau keputihan itu mungkin agak menyulitkan untuk bisa dawamul wudu, tapi semoga dimudahkan oleh Allah di dalam dawamul wudu. Lalu mungkin pertanyaan yang muncul apakah ketika kita berhadas, misalkan kita sedang haid, sedang nifas, tapi kita sudah sering untuk dawamul wudu, apakah kita boleh berwudu dalam keadaan berhadas gitu karena kepingin istiqomah dawamul wudu? Jawabannya di dalam kitab Baijuri itu tidak diperbolehkan sahabat-sahabat. Kenapa? Karena karena bersuci, berwudu itu kan harus dalam keadaan dia tidak ada najis, ada hadas begitu kan teman-teman. Ketika dia masih berhadas, artinya masih dalam keadaan nifas atau sedang dalam menstruasi, lalu kemudian dia berwudu, maka tidak boleh karena sama halnya dengan tala'ab bil ibadah, bermain-main dengan ibadah. Maka ketika orang ini berhadas berupa menstruasi atau sedang nifas, maka tidak diperbolehkan untuk berwudu atau dawamul wudu. Meskipun sudah gatel nih kalau nggak wudu, sudah terbiasa berwudu, tapi kita kan harus tahu rule atau tahu peraturannya di dalam fikih. Kemudian ya Ali, he Ali, man utawi sopone uwong iku iltasala lamun atus sopo eman yaumal jumu'ati ing dalem dina Jum'ah ghafara moko ngapura sinten Allahu Allah lahu marang eman ma ing perkara bainal jumu'ati kang tetep ing dalem antarane Jum'ah ilal jumu'ati maring Jum'at Jum'ate meneh ngoten nggih. Wa ja'ala lan dadosaken sinten Allah dalika ing mengkono irtasala ila akhirihi sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kubure man wasakulalan abot apa ganjaran ala mizanihi ing ngatasé timbangane man. Nah, lalu Sayyidina Ali diberikan wasiat lagi oleh Kanjeng Nabi, wahai Ali, barang siapa yang mau sholat Jum'ah ini mandi terlebih dahulu, maka ganjarannya adalah Allah memaafkan hambanya yang mau mandi sebelum sholat Jum'ah. Jadi sholat kemudian diniatkan hormat ta'zim yaumul Jum'ah lah, maka ganjarannya adalah Allah ini memaafkan hambanya antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Nah, kemudian wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa saqula ala mizanihi, dan tentunya juga Allah menjadikan pahalanya dari mau mandi ketika akan sholat Jum'ah ini dengan membuat neracanya dari seorang hamba ini menjadi penuh, menjadi berat. Nah, gitu. Jadi memperberat neraca atau timbangan kebaikan kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana
misalkan ya tinggi, bagaimana misalkan ini kan untuk laki-laki yang mau sholat Jum'ah, perempuan juga mendapatkan pahala yang sama ketika ada seorang perempuan yang mau mandi dengan niat hormat atau takzim yaumul Jum'ah pada hari Jum'ah, ini sama, ganjarannya sama. Innallaha la yudhi'u amalal muslimin. Jadi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan dari orang-orang mukmin, orang-orang muslim, baik muslim dan juga muslimah. Jadi sama, apalagi kalau ada perempuan yang mau mandi kemudian mengikuti sholat Jum'ah, lah ini boleh. Ini biasanya begini, sahabat, pertanyaannya begini, kalau perempuan kan nggak wajib sholat Jumat, berarti kalau sudah sholat Jumat masih tetap sholat ini dong, sholat duhur? Jawabannya enggak. Jadi perempuan yang mengikuti sholat Jum'ah itu juga dia otomatis menggugurkan sholat duhurnya. Cuma ya lihat-lihat terlebih dahulu, melihat kondisi atau situasi yang ada di masjid. Misalkan di masjid cuma ada orang laki-laki yang sholat Jum'ah di situ, lalu kemudian ada satu perempuan yang kepingin sholat Jum'ah, dia berangkat sendirian dengan semangat sekali. Wah, ini malah tidak boleh, malah nanti menjadi gunjingan orang-orang. Maka lebih baik sholat di rumah saja, begitu. Ya Ali, he Ali, alaikana tepono siro bis siwaki kelawan siwakan. Fafihi mongko iku tetep ing dalam siwakan utawi arbaatun papat wa isyruna lan 20 apane fadilatan kautamaan fitini ing dalam agama wal badani lan awak. Selanjutnya Sayyidina Ali dinasehati oleh Kanjeng Nabi istiqomahkan memakai siwak Ali, karena di dalam bersiwak itu ada 24 faedah atau keutamaan ketika mau bersiwak gitu. Lalu zaman sekarang pertanyaannya, kalau sikat gigi gimana? Ini ada dua pendapat, sahabat. Satu, bisa mendapatkan kesunahan sebagaimana kita memakai siwak jika kita ketika memakai sikat gigi itu juga juga diniatkan untuk memakai siwak juga, untuk bersiwak, untuk mendapatkan fadilah siwakan. Nah, itu kan kalau dari gerakannya kan sama, yang berbeda hanya alatnya. Kalau zamannya Nabi, siwak itu memakai kayu arok yang ditumbuk itu. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak sekali sikat-sikat gigi. Sebenarnya secara fungsi itu sama. Maka salah satu ulama mengatakan boleh memakai sikat gigi itu sama artinya juga dengan bersiwak ketika diniatkan dengan mendapatkan kesunahan bersiwak atau membersihkan gigi sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada zaman dahulu, membersihkan giginya. Tapi ada juga yang mengatakan sikat gigi itu tidak bisa menggantikan siwak. Yang berpahala itu tetap dengan menggunakan siwak yang pakai kayu arok itu. Maka solusinya bagaimana? Dua-duanya, kita juga memakai sikat gigi, lalu setelah memakai sikat gigi kita bisa memakai siwak untuk mengambil kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sayang sekali, fadilahnya siwak itu banyak sekali. Di sini dijelaskan 24 tapi tidak dirinci di sini biar nggak panjang. Ya Ali, he Ali, alaikana tepono siro bis sholati kelawan sholat fi awqatiha ing dalam piro-piro waktune sholat fa innaha moko setuhune sholat iku ra'su kulli fadilatin, pokoke saben-saben kautamaan, wasana mukul ibadatin lan pokoke saben-saben ibadah. Wahai Ali, istiqomahkan sholat tepat pada waktunya. Karena sholat yang tepat pada waktunya ini adalah keutamaan. Fadilahnya sangat banyak sekali. Yang paling utama, puncak dari keutamaan, ini adalah sholat tepat pada waktunya. Sahabat-sahabat, panggilan dari Allah itu ada 3. Pertama berupa sholat yang ditandai dengan apa? Adzan. Kemudian yang kedua, panggilan Allah berupa berangkat ke tanah suci Mekah, berupa haji atau umroh. Kemudian panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk kita menghadap Allah dengan kita diwafatkan di dunia. Maka sebelum kita sampai pada dipanggil Allah lewat
haji dan umroh, dipanggil Allah, apalagi yang terakhir ini ya dipanggil Allah untuk menghadap di akhirat, maka utamakan, menyegerakan untuk sholat ketika panggilan Allah itu datang berupa adzan. Ini yang dinamakan fadilah yang paling utama, yang paling pokok dari segala kefadilahan, dari segala ibadah. Maka dalam sebuah hadis juga disampaikan, orang itu dilihat dari sholatnya. Jika sholatnya itu tepat dan juga baik, maka baik juga seluruh amalannya. Dan apabila sholatnya ini molor, tidak tepat pada waktunya dan juga asal-asalan, ya, ini akan menjadi buruk segala amalannya. Maka kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, maka perbaiki terlebih dahulu kualitas ibadah kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran juga disampaikan, orang yang sholat itu pun juga tetap masuk neraka padahal dia sudah sholat. Siapa? Wailul lil musallin, orang-orang yang meremehkan terhadap sholatnya, yang suka mengolor-ngolor waktunya. Maka as-sholatu fi awqatiha ini adalah ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Seluruh agama ini adalah puncaknya coro piramida itu gitu. Di bawah-bawah itu mungkin ada zakat, ada puasa Ramadan, dan puncaknya yang ada di atas ini adalah ibadah sholat. Sholat juga sekaligus pembeda antara orang muslim dengan orang non muslim. Ya Ali, he Ali, tamanna Arab-Arab. Sopo Jibrilu, malaikat Jibril. Ayyakuna ingin to ono sapa Jibril iku mimbani Adam, tetap setengah saking anak turune Nabi Adam. Lisab'i khisalin krono pitu piro-piro perkara. Napa mawon pitu niku as-shalawatil khamsi, rupane piro-piro salat 5 waktu, ma'al imami ing dalam sertane imam, ai sholatul jamaah, wa mujalasatil ulama'i, lan baturi lungguh para ulama, wa iyadatil maridi, lan nyambangi wong kang loro, wa tasyi'il janazati, lan ngiring-ngiring jenazah, wa sakil ma'i, lan maringi banyu, wasulhi, lan ngerukunaken bainal isnaini ing dalam antarane wong loro, wa ikramil jari, lan mulia akan tonggone, wal yatimi, lan mulia akan bocah yatim. Fahris mongko semangat sira ala dalika ing atase mengkono-mengkono sab'i khisalin. Jadi ini menarik sahabat. Sayyidina Ali diceritai oleh Kanjeng Nabi, wahai Ali, tamanna Jibril. Jibril itu berharap, ya, Jibril itu berharap apa? Ayakuna min bani Adam lisabai khisalin. Jibril itu berharap ingin menjadi manusia. Loh, padahal sebagai malaikat itu tugasnya ya beribadah, taat kepada Allah, bersuci, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, bertasbih, bertahmid, dan lain sebagainya, tidak memiliki hawa nafsu, dan tidak memiliki keinginan, dan bebas dari apapun. Ini malaikat. Loh, malaikat itu loh, tamanni. Kalau di dalam gramatikal bahasa Arab ada 2 pengharapan. Satu pengharapan yang mungkin, yang memiliki kesempatan yang mungkin akan terwujud, disebut dengan taroji. Kemudian ada juga yang kedua, pengharapan ini yang tidak mungkin akan terwujud. Lah, menggunakan kalimat tamanni. Ciri-cirinya bisa menggunakan yang tamanni ini, ya laitani. Seperti contohnya orang-orang kafir itu ketika dia dibakar di dalam neraka, lalu dia memohon kepada Allah, ya laitani gitu, kuntu furoda, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya, ya, yang orang kafir tadi berharap agar dia ini dihidupkan kembali, agar melakukan hal-hal amal solih selama di dunia, yang ini tidak mungkin akan diwujudkan oleh Allah. Sama dengan dalam surah Maryam yang saya sebutkan tadi.
menggunakan kalimah ya laitani. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya gitu. Jadi ya Allah, padahal Sayyidah Maryam itu melahirkan dalam keadaan yang sakit ya. Sakit itu perempuan yang suci. Tapi ketika melahirkan juga sama dengan kita, merasakan sakit. Idza jaa at-talqu, jadi ketika ibu hamil itu ada guncangan atau ada kontraksi di dalam perutnya, mau melahirkan, itu rasanya itu seperti kita itu di ujung kematian gitu. Nyawa itu sepertinya akan ditebas gitu ketika melahirkan. Sama yang dirasakan oleh Sayyidah Maryam. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Sudah lebih baik saya mati saja ya Allah. Saya tidak perlu merasakan sakitnya melahirkan. Wa kuntu nasyam mansiya, dan saya tidak perlu tertulis di dalam sejarah sebagai seorang Maryam. Biarkan saya mati. Dan tidak merasakan semuanya ini. Nah, itu kan pengharapan yang tidak mungkin. Sedangkan dia sudah dalam proses akan melahirkan. Nah, sama di dalam kalimat ini. Kalau taroji ya, singgung sedikit. Taroji ini adalah pengharapan-pengharapan yang masih mungkin. Nah, misalkan saya ingin punya rumah. Nah, ini kan masih mungkin ya, masih mungkin. Saya ingin menikah dengan si dia meskipun dia tidak mencintai saya. Lah itu kan, tapi kan masih ada kemungkinan dia bisa menikah. Kemungkinan yang tidak mungkin itu tidak dikabulkan gitu. Tapi sedangkan yang tamanni atau pengharapan yang tidak mungkin ya, seperti contoh itu tadi. Ibu yang melahirkan tidak ingin melahirkan kan tidak mungkin ya, pasti itu akan lahir gitu. Taruhannya adalah nyawa. Orang kafir ingin dihidupkan kembali di dunia tidak mungkin karena dia sudah berada di akhirat lah. Kemudian di sini menggunakan kalimat tamanni, pengharapan yang tidak mungkin oleh diberikan oleh Allah kesempatan itu kepada malaikat Jibril. Jibril itu sampai iri kepada manusia lah. Kita yang sudah diciptakan menjadi manusia malah kita berbuat kerusakan di muka bumi. Irinya karena apa? Irinya karena 7 hal. Lisa khisalin. Wahai Ali, Jibril itu iri loh dengan manusia. Dia ingin menjadi manusia. Karena manusia itu memiliki amalan yang pahalanya besar sekali. 1, sholat jamaah. 2, duduk bersama para ulama. Nah, jangankan kok duduk bersama para ulama, mengkaji bersama para ulama, sowan kepada para ulama, belajar kepada para ulama. Kita memandang wajah para ulama, baik memandang secara langsung atau memandang di foto, di handphone, di Pigora dan lain sebagainya. Ini juga pandangan yang mengandung ibadah, sama halnya dengan kita beribadah. Nah, kalau kita punya uang 5.000, sahabat, itu ada fotonya Yai Idam Khalid. Lah, ini guru saya juga pesan, kalau uang itu harus dimuliakan. 1, memuliakan rezeki yang dari Allah berupa uang itu tadi. Yang kedua, memuliakan orang-orang yang nempel di duit itu. Foto tokoh para pahlawan dan juga ulama yang nempel di duit itu. Makanya kalau naruh uang itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh ditaruh di dompet ya, misalkan di dompet, lalu kemudian ditaruh di saku belakang. Akhirnya kita duduk. Kan sama aja kita menduduki. Itu. Atau uang ditaruh kayak apa itu? Kayak sultan gitu ya, lempar-lempar duit. Lah ini tidak memuliakan uang, itu tidak boleh. Alasannya 2 itu tadi. Dan yang alasan yang paling masuk akal itu adalah di dalam uang kertas itu ada gambar salah satunya ulama kita yang dari NU, yakni Yai Idam Khalid. Nah, makanya saya juga gitu, kalau ada uang itu saya menghindari banget untuk ditaruh di bawah atau ditaruh di saku belakang gitu. Nah, jadi bisa menjadi perhatian kita bersama ini. Wa iyadatil maridi, kemudian mengunjungi orang sakit, ya, tapi juga harus tahu kondisi mengunjungi orang sakit. Kalau misalkan mengunjungi orang sakit itu dia dalam tahap yang butuh istirahat, maka mengunjungi sekedarnya saja ya, sebentar gitu aja, nilai menunjukkan empati kita. Kemudian watasyiril janazah. Lalu amalan yang membuat malaikat Jibril iri untuk menjadi manusia adalah manusia itu loh
kalau meninggal itu juga dikawal oleh manusia yang lainnya gitu. Kemudian wasaqil ma'i, memberikan minum kepada seseorang, kemudian wasulhi bainal isnaini, kemudian mengislahkan antara dua orang yang sedang bertengkar. Nah, mengislahkan ini nggak cuma mengislahkan secara offline ya. Ini di dunia maya ini kita juga harus wasulhu bainal isnaini. Jadi kalau ada berita-berita yang kontroversi, ada berita-berita yang ala-ala lambetit gitu ya. Ini teman-teman, kalau tidak bisa menjadi penengah ya, tidak bisa tawasud atau tidak bisa moderat di antara dua permasalahan antara pihak A dan pihak B. Misalkan ada kasus selebriti A bertengkar sama selebriti B. Wah, ini kita jangan malah memperkeruh dengan cara berkomentar yang buruk juga teman-teman. Jadi dihati-hati juga jari-jari kita. Kalau kita tidak bisa mensulhukan, maka kita juga tidak boleh memperkeruh keadaan. Dan langkah lebih baiknya ketika kita memandang persoalan ini dari dua sisi. Jadi kita memandangnya secara objektif. Ikromil jari, dan juga memuliakan tetangganya. Tetangga itu 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, kofin min kofin. Nah, ini dengan tetangga itu harus baik, teman-teman, sahabat, karena kalau ada apa-apa, kita juga pasti akan membutuhkan tetangga. Gak usah sok-sokan gak butuh tetangga. Kita ini makhluk, tidak hanya makhluk individual, tetapi juga makhluk sosial. Wal yatimi, dan juga memuliakan anak yatim. Fahris, ya. Oh ya, memuliakan anak yatim ini, kalau bisa sahabat, ketika bulan-bulan ketika orang-orang berlomba-lomba untuk menyantuni anak yatim ini, kalau bisa dihindarkan untuk mengundang anak yatim, kemudian difoto-foto itu, apalagi ulang tahun terus mengundang anak-anak yatim. Ini maksudnya apa ya? Kita disuruh anak yatim disuruh nonton keluarga cemara begitulah. Jadi adabnya memuliakan anak yatim adalah kita jemput bola. Kita tidak boleh menghadirkan anak yatim ya, boleh-boleh saja, terutama kalau misalkan untuk perusahaan atau yang butuh untuk nanti harus ada dokumentasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa dengan anak yatim itu kita yang mendatangi mereka, kita yang berikan santunan kepada mereka. Nah, jangan mempertontonkan keyatiman mereka, kesedihan mereka, ketidakpunyaan mereka. Nah, ini fahris ala dzalika, maka bersemangatlah terhadap 7 hal tersebut, yang mana itu malaikat Jibril tidak bisa menjadi manusia, dan kita diciptakan menjadi manusia. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dari 7 perbuatan tersebut. Ya Ali, he Ali, sholli sholata siro bilaili ing dalem bengi walau kahal bisyatin, senajan koyok ngepuh poane wedhus. Fal musolli, mongko utawi wong kang salat bilaili ing dalem bengi iku ahsanun nasi, luwe bagus-baguse menungso. Apane wajahe menungso. Lalu Kanjeng Nabi mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sholatlah malam kamu, walaupun sekadar seperti kamu memerah susunya kambing. Memerah susu kambing kan sebentar banget ya, serot gitu. Atau nggak pernah ini juga memerah susu kambing. Intinya seperti itulah. Mungkin menggunakan kalimat seperti ini Kanjeng Nabi mungkin pada zaman dahulu memang pekerjaan kebanyakan umatnya adalah memerah susu kambing, dan itu mungkin waktunya sangat singkat sekali. Jadi harus disempatkan sholat malam, karena orang yang sholat malam itu bagus wajahnya. Artinya apa? Jangan merasa, oh saya sudah sholat malam nih tapi masih jemburis. Saya sudah sholat malam nih tapi masih belum glowing aja gitu. Itu yang teman-teman yang nggak sholat malam malah wajahnya glowing. Wah, itu ada 2 faktor teman-teman. Kecantikan itu dari sananya dan dari dananya. Itu mungkin ada yang dari dananya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagus wajahnya. Ini adalah tampak dari air wajahnya. Wajahnya ini tampak kebaikan-kebaikan yang muncul di hadapan Allah tentunya, bukan di hadapan manusia. Jadi wajahnya teduh. Biasanya orang yang suka sholat malam itu berbeda auranya.
Nah, jadi wajahnya teduh, kemudian jarang marah. Lah ini yang dinamakan ahsanun nasi wajahan. Ya Ali, he Ali, idza kabbarta, tatkalane takbir sira li sholati krana salat, fafarrij mongko becik benggangno sira asabi'aka ing pira-pira trijine sira, warfalan ngangkato sira yataika ing tangan lorone sira, hat wa mangkibaika ing antarane ana ing luruse pundak loro sira. Wa idza kabbarta lan tatkalane takbir sira, fadha mongkon deleo sira yaminaka ing tangan tengene sira, ala shimalika ing atase tangan kiwane sira, tahta surratika ono ing sore wutile sira. Wa idza raka'ta lan tatkalane rukuk sira, fadha mongkon deleo sira yataika ing tangan lorone sira, ala rubbataika ing atase dengkul lorone sira, wa farrij lan benggang-benggangno sira baina asabi'ik ing dalem antarane pira-pira trijine sira. Nah, lalu Kanjeng Nabi menasihati Sayyidina Ali, hai Ali, ketika kamu takbiratul ihram, kamu harus merenggangkan jari-jarimu seperti ini. Kemudian mengangkat tanganmu, kedua tanganmu, mengangkat kedua tanganmu, ini lurus dengan pundak, kedua pundak. Ya. Kemudian ketika takbiratul ihram, letakkan, setelah takbiratul ihram, kemudian diletakkan tangan kanan ini di atas tangan kiri, di bawah pusar surrotika wudel pusar. Kemudian dan ketika ruku, maka letakkan tangan ini, kedua tangan ini di atas dengkul lutut, di atas kedua lutut yang dibenggangkan. Jadi ini tidak boleh ketika kita sujud, ketika ruku itu kemudian ini harus ditaruh di atas lutut dengan cara jari-jarinya direnggang-renggangkan, tidak boleh mengatup, tapi harus direnggangkan. Ya Ali, he Ali, asfir akia-akia siro bisubahi kelawan subuh, wasolilan solato siro al maghriba ing maghrib, ba'da ghiyabis syamsi ing dalam sause surupe srengenge biqadri halabi syatin kelawan sak kadare ngepuh poane wedhus. Ya fa inna dzalika mengkostuhune mengkono asfir bisubahi ila akhirih iku min khisalil anbiya'i piro-piro perkorone piro-piro nabi alaihi musallam. Nah, lalu ketika datang waktu subuh ini harus cepet-cepet melaksanakan sholat, age-age melaksanakan sholat, dan juga maghrib. Kenapa? Karena waktu subuh dan juga waktu maghrib itu sangat-sangat singkat, tidak seperti waktu zuhur, tidak seperti waktu asar, tidak seperti waktunya isya yang panjang, maka harus cepet-cepet. Nah, ternyata tidak hanya karena waktu yang mepet, tapi karena hal tersebut jika kita mengutamakan atau age-age gopoh. Nah, pokoknya ketika adzan langsung gopoh sholat subuh, karena waktunya singkat. Ketika maghrib langsung gopoh sholat maghrib, karena waktunya singkat. Selain itu juga bagian dari kebiasaan para nabi. Jadi selain itu kita juga bisa tafaulan kepada para nabi. Ya Ali, he Ali, alaika netepono siro bi sholatil jamaati kelawan sholat jamaah, fa inna makostuni sholat jamaah indallahi monggo ya Allah iku kamasyika kaya mlakune siro ilal haji maring haji wal umratilan umrah. Wa ma yahris lan ora semangat ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah illa rajulun angin sapa wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabba kang temen-demen sinten Allahu Allah. Wa ma yazhad lan ora gething fiha ing dalem rajul ing dalem keliru ing dalem salat jamaah illa munafiqun angin sapa wong munafik qad abghadha kang demen-demen gething sinten Allahu Allah. Nah, lalu kemudian Sayyidina Ali dinasihati oleh Kanjeng Nabi, "Hei Ali, istiqomahkan sholat jamaah." Karena ibadah sholat jamaah itu seperti kita
beribadah haji dan juga umroh. Maka tidaklah semangat terhadap sholat jamaah kecuali orang yang beriman. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersemangat untuk melakukan sholat jamaah. Dan tidaklah membenci sholat jamaah kecuali orang-orang munafik. Dan Allah ini sangat membenci terhadap orang-orang yang tidak bersemangat terhadap sholat Jum'ah. Ya Ali, he Ali, ahabbul ibadi utawi luweh nyenengaken piro-piro kawula ilallahi maring Allah Ta'ala iku abdun kawula sajidun kang ahli sujud yakulu kang ngucap sapa sajid fi sujudi ing dalam sujude sajid Rabbi du Gusti ini setuhuni kawula iku dalam tu dolim ingsun nafsi ing awa ingsun faghfir mongko nyuwun ngapura li maring ingsun dambi ing dosa ingsun fa inna maqastuni kelakuan iku la yaghfiru boten ngapura adzunuba ing pira-pira dosa illa anta angin sapa panjenengan. Lalu kemudian, wahai Ali, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah seorang hamba yang ketika sujud dan ketika dalam akhir sujudnya dia berdoa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi setelah bersujud itu teman-teman diperbolehkan untuk menambah doa apapun. Yang panjang juga nggak apa-apa, asalkan dalam bahasa Arab. Apalagi ketika sujud terakhir sebelum mengucapkan salam. Nah, lalu kemudian kalau misalkan sahabat-sahabat ingin berdoa yang banyak dan panjang tapi tidak bisa cara bahasa Arabnya, boleh di dalam hati. Lah ini insya Allah doa yang seperti ini ketika dibaca akhir sujud sebelum selesai kedua salam, ini doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Ya Ali, he Ali, alaika natapono siro bi sholati duha kelawan sholat duha fis safari ing dalam lelungan wal hadrilan ing dalam oma fa innahu maqastuni kelakuan iku ida kana tatkalane tenemu apa yaumul qiyamati dina qiyamah yunati mongko undang-undang sapa munatin wong kang undang-undang ming fauqi syarafil jannati saking dhuwure wonge swarga aina iku ing dalem endi alladzina utawi wong akeh kanu kang ono sapa alladzina yusalluna iku salat sapa alladzina ad-duha ing salat duha kula udkhulu mlebu sira kabeh mimbabid duha saking lawang duha bisalamin kelawan selamat aminina hale sentosa kabeh. Lalu Sayyidina Ali dinasehati Kanjeng Nabi, ya Ali, sampeyan niki nggih istiqomah sholat duha baik dalam keadaan bepergian di luar atau dalam keadaan di rumah, apalagi di rumah nggih banyak kesempatannya. Karena nanti ketika hari kiamat ini orang-orang dikumpulkan dan ditanya dari dalam surga, di bawah surga ditanya, siapa yang suka sholat duha? Siapa yang istiqomah sholat duha? Nah, kalau di akhirat itu tidak bisa bohong sahabat-sahabat, okay? Kalau ada orang yang ngaku-ngaku, tidak bisa, karena di dalam akhirat, okay? Di akhirat apalagi di padang mahsyar, tempat orang-orang ngantri untuk dihisab, ini kaki menjadi saksi, tangan menjadi saksi, apapun yang ada di sekitar kita menjadi saksi, jadi kita tidak bisa bohong, okay? Lalu ketika ada yang menjawab, kulo istiqomah sholat duha, udkhulu min babid duha, maka orang yang istiqomah sholat duha tersebut akan masuk surga melalui pintu yang namanya babid duha dengan selamat. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Lah, Nabi, sahabat-sahabat, selain diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, ternyata Kanjeng Nabi itu juga diutus oleh Allah untuk istiqomah sholat duha. Lah, kalau sholat duha itu apakah untuk menarik rezeki? Boten, nggih.
selain itu, sholat duha ini juga kita niati untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki ini tidak hanya melulu rezeki duniawi, tetapi fadilah dari sholat duha ini banyak sekali, bahkan sampai Kanjeng Nabi didawuhi oleh Allah, wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati duha. Loh, sampai sebegitunya fadilah dari sholat duha. Kemudian ya Ali he Ali min karamatil mukmin. Ya Ali he Ali iku min karamatil mukmin. Tetep setengah saking karomahe wong kang beriman. Utawi zaujatun bebojo muwafiqatun kang nyocoki wassolatu lan sholat jama'atan hali jama'ah wajironunan piro-piro tonggo yuhibbuna kang demen sapa tonggo hu ing wong kang iman. Lalu Sayyidina Ali dinasehati lagi bagian dari karomahnya orang mukmin. Jadi kemuliaannya orang mukmin itu apa? Memiliki pasangan yang sama-sama mengusahakan sakinah, mawaddah, rahmah, dan juga ketaatan di hadapan Allah. Lalu yang kedua adalah sholat jamaah. Ini adalah bagian dari karomahnya orang mukmin. Dan yang terakhir adalah wajironun yuhibbunahu. Jadi tetangga yang mencintai orang mukmin. Lah, bagaimana caranya dicintai? Ya caranya kita mencintai terlebih dahulu tetangga kita. Jangan berharap kita disukai banyak orang kalau kita tidak menyukai orang lain. Nah, kita harus menghargai tetangga. Kalau misalkan ada apa-apa, izin dulu. Mau bakar-bakar sampah, izin dulu. Mau mendatangi undangan dari tetangga. Intinya kita harus, ketika kita ingin diperlakukan orang lain dengan baik, ketika kita ingin dicintai, maka ibda binafsik. Jadi upayakan melakukan kebaikan terlebih dahulu, baik dahulu kepada tetangga, mencintai dengan tulus terhadap tetangga. Sampun ngoten mawon, besok dilanjutkan malih oleh Bunyai Khadijah Nafis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.